This was a sighting on almost unprecedented scale. Manusia telah mengamati UFO, sekarang disebut UAP, selama ribuan tahun. Bahkan sejarawan Romawi kuno merujuk pada berbagai kendaraan terbang misterius dan sulit dipahami. Di era modern, kita akhirnya mencapai teknologi untuk menyelidiki dan memverifikasi sebagian besar penampakan dengan benar. Dan kenyataan yang agak membosankan adalah bahwa sekitar 95% dari mereka dapat dikaitkan dengan fenomena alam ataupun manusia. Namun, 5% lainnya tetap tidak dapat dijelaskan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang 3 penampakan UFO yang masih belum bisa dijelaskan oleh sains. These photographs have never been debunked. So this is a very important case. Nomor 3. Penerbangan kargo Japan Airlines 1628. The unidentified flying objects continued to close in. Yang pertama adalah kisah mengganggu tentang sebuah penerbangan yang diapit oleh entitas tak dikenal. Penerbangan kargo Japan Airlines 1628 melakukan perjalanan dari Paris ke Tokyo pada tanggal 17 November 1986. Namun, saat berada di atas Alaska, sang pilot, Kapten Kenji Terauchi, melaporkan pengamatan yang tidak biasa dan meresahkan. Soon, air traffic control picked up a high-speed object, tracking the 747. Dia melaporkan melihat 3 objek aneh yang tampak membuntutinya. Objek-objek tersebut diduga mengikuti pesawat setidaknya sejauh 400 mil dan selama sekitar 1 jam waktu penerbangan. Menurut Terauchi, formasi tersebut terdiri dari 2 benda kecil dan 1 benda besar menyerupai kapal induk. Terauchi menelpon Anchorage di Alaska untuk meminta bantuan dan dia diminta untuk melakukan tindakan mengelak. Sang kapten melakukannya, tetapi objek-objek tersebut tetap bertahan. Bahkan terkadang terbang lebih dekat ke pesawat yang menyebabkan kabin menjadi sangat panas. Akhirnya Terauchi mendarat di Anchorage. Objek-objek tersebut menghilang dan pilot serta kru diwawancarai oleh Federal Aviation Administration atau FAA untuk mengetahui secara pasti apa yang telah terjadi. Menurut FAA, awak pesawat tampak profesional dan rasional. Mereka sangat berpengalaman dan tidak berada di bawah pengaruh narkoba ataupun alkohol. Ada 2 pesawat lain yang berada di dekat area yang sama, tetapi tidak ada yang mengalami penampakan yang sama atau serupa. Data radar tampaknya tidak konklusif, meskipun setidaknya 1 dari 3 objek tak dikenal tersebut dilaporkan muncul di beberapa layar. Para pejabat ragu-ragu apakah insiden tersebut merupakan UFO yang sebenarnya. Meskipun di saat yang sama, detail dari laporan Terauchi tidak konsisten. Artinya, meskipun beberapa penjelasan telah diajukan, tidak ada yang benar-benar meyakinkan. Beberapa analis percaya bahwa Terauchi sebenarnya hanya mengamati planet-planet jauh seperti Jupiter dan Mars dan salah mengira mereka sebagai kendaraan yang dekat. Namun, secara keseluruhan, ketidakjelasannya kurang memuaskan bagi banyak orang dan ilmu pengetahuan pun belum mampu memberikan solusi yang benar-benar meyakinkan. Whatever happened at Japan Airlines 1628, it is now the most documented and thus most famous UFO incident in modern aviation history. Nomor 2, insiden UFO Tehran tahun 1976. I see this flying objects just going round and round and round and going up and up and up. And I told my mom, I said, "Mom, I just saw a flying saucer. I saw a UFO." Bagi sebagian orang, ini mungkin penampakan UFO paling kredibel dalam sejarah modern. Disaksikan oleh 4 personel militer Iran dalam 2 pesawat terpisah pada waktu yang berbeda, ditambah setidaknya 4 warga sipil di darat. Di dekat Tehran, ibu kota Iran, pada tanggal 19 September 1976, sebuah benda besar berkilau dan mencurigakan terlihat terbang dan melayang di langit. Benda itu terlihat secara visual dan tertangkap oleh radar. Awalnya, 1 pesawat F-4 Phantom dikirim untuk menyelidiki dengan membawa 2 orang termasuk pilot. Keduanya dapat mengkonfirmasi penampakan itu dari dekat sebagai benda yang terang dan bercahaya. Namun, saat terbang lebih dekat lagi, jet mereka mengalami kerusakan peralatan dan kehilangan komunikasi. Lalu kembali normal setelah mereka mundur. Sebagai tanggapan, Iran mengirim pesawat lain sebagai tindak lanjut dan membawa 2 orang juga hanya untuk hal yang sama terjadi lagi. Kerusakan peralatan dan kehilangan komunikasi.
Terlebih lagi, dengan penerbangan kedua, setelah mengunci objek dan bersiap untuk menembak, sistem senjatanya rusak dan gagal menembak. Seperti hampir semua kasus UFO, sudah ada berbagai penjelasan yang dilakukan. Sekali lagi, beberapa mengaitkan peristiwa Tehran dengan berbagai individu yang salah mengartikan benda langit alami. Mereka mengatakan bahwa mungkin mereka hanya melihat sebuah planet atau sisa-sisa hujan meteor. Mereka juga berpendapat bahwa para pilot kemungkinan besar sedang lelah saat mengalami kejadian tersebut dan rangkaian masalah pada peralatan mungkin hanya kebetulan belaka. Namun, selama bertahun-tahun, perdebatan terus berlanjut dan banyak yang tidak mempercayainya. Dan mengingat klaim alternatif bahwa UFO tersebut tampaknya berinteraksi dengan dan membalas pesawat kedua, khususnya ketika senjata-senjatanya mengalami malfungsi, benda ini mungkin tidak hanya tidak dapat dijelaskan, tetapi juga berbahaya. Important information about the Iranian UFO incident may be found in military files in Tehran. But since the ouster of the Shah, the military personnel in this report have been stripped of any privileges or access they were entitled to in Imperial Iran. Until further notice, the door to this case is closed. Nomor 1. Kereta kuda langit kuno. Seperti yang dikatakan di awal video ini, UFO telah ada sejak zaman kuno. Mereka mungkin terasa seperti fenomena baru, tetapi ada banyak penampakan yang dilaporkan dan terkenal dari berabad-abad bahkan ribuan tahun yang lalu, termasuk dari Roma kuno. Pada 73 sebelum Masehi, menurut sejarawan Yunani Plutarch yang menulis sekitar 150 tahun setelah peristiwa yang ia gambarkan, sebuah pasukan yang dipimpin oleh Lucullus dari Roma berada di ambang pertempuran dengan Mithridates ke-6 dari Pontus. Namun pertempuran itu terhenti oleh sesuatu yang spektakuler dari langit. Dikatakan bahwa sebuah benda besar berapi-api menukik ke medan perang dan membuat kedua belah pihak setidaknya untuk sementara berhenti bertarung. Tidak mengherankan, benda besar itu diperkirakan sebagai meteor berdasarkan penjelasan banyak orang. Namun, ada aspek-aspek dalam deskripsi Plutarch yang cukup meragukan. Secara umum, dia menggambarkan objek itu memiliki tampilan metalik seperti perak yang terbakar, dan secara sains, itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan akan muncul dari serangan meteor. Ada juga yang menyatakan bahwa benda itu berbentuk seperti kendi. Setiap meteor tentu saja berbeda, tetapi mungkin batu berbentuk kendi dari luar angkasa akan cukup luar biasa. Tentu saja tanpa data foto atau video dan hanya bergantung pada satu catatan sejarah, ada banyak hal yang tidak diketahui. Bagi sebagian orang, mungkin itu adalah fenomena bola petir yang pernah ditemui bertahun-tahun yang lalu. Tetapi mengingat meteor itu tampak memainkan peran penting dalam membentuk dan menghindari perang pada hari itu, benda itu adalah UFO yang oleh sebagian orang disebut juga sebagai kereta dari para dewa. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Bonus, cahaya Phoenix. Because most of the sightings were reported by the residents of Phoenix, the incident is known as the Phoenix Lights. Pada tanggal 13 Maret 1997 malam, ratusan orang yang tinggal di Arizona dan Nevada melaporkan formasi besar berbentuk V dari cahaya yang tidak dapat dijelaskan, bergerak tanpa suara, melintasi langit yang gelap. Ini adalah peristiwa yang akan menjadi legenda UFO. Cahaya Phoenix yang terkenal terlihat selama berjam-jam di area yang mencakup ratusan mil persegi. Para saksi melaporkan apa yang tampak seperti sebuah pesawat besar atau beberapa lampu dalam formasi segitiga yang tersinkronasi sempurna. Beberapa membandingkan massa misterius itu dengan siku ukur dan tentu saja tidak ada pesawat di bumi yang cocok dengannya. Benda yang diklaim sebagai UFO ini bergerak sangat lambat sehingga terlihat lebih seperti hovercraft daripada pesawat terbang. Tetapi benda itu akhirnya menghilang melewati pegunungan terdekat. Namun, tidak lama kemudian, sekitar pukul 10 malam pada malam yang sama, penampakan massa lainnya terjadi. Kali ini, lampu-lampu stasioner muncul di atas pegunungan Estrella, arah barat daya dari Phoenix. Mereka semua melayang di tempat yang sama, lalu perlahan menghilang dan terekam video. Meski tampak tidak terkait, kedua insiden ini, lampu dalam formasi dan bola stasioner, memberikan kesan yang sama menakutkannya. Namun, cahaya Phoenix adalah bonus untuk video hari ini karena sebetulnya sains mungkin telah menjelaskannya.
atau lebih tepatnya militer Amerika Serikat. Secara resmi, mereka mengatakan kalau lampu-lampu tersebut merupakan karya pilot manusia terampil yang menerbangkan jet tempur A-10 Thunderbolt II dalam sebuah latihan di luar pangkalan terdekat. Lampu stasioner yang terlihat kemudian dikatakan disebabkan oleh pesawat militer yang melakukan pelontaran suar. Namun demikian, tidak ada cerita UFO lain yang memiliki saksi sebanyak ini dengan ratusan, bahkan mungkin ribuan orang telah merekam apa yang mereka lihat malam itu. Oleh karena itu, awan kecurigaan mungkin tidak akan sepenuhnya hilang. Many people have seen it, and I thought by now somebody would have an answer to this thing, that nobody has come up with anything logical. Sains telah menawarkan penjelasan, tetapi apakah penjelasan yang benar? Apakah kasusnya benar-benar selesai? Apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.